Sudah pakai Samsung A54 tapi bingung mau upgrade ke Galaxy A55. Hey guys, balik lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Jadi sudah beberapa minggu ini saya sudah pakai si Samsung Galaxy A55 ini. Baik dipakai untuk daily, main game, hingga foto-foto, dan kemarin juga saya bawa untuk ke jalan-jalan. Dan sejauh ini saya happy untuk jadiin Galaxy A55 sebagai daily driver. A5 series itu dari tahun ke tahun tuh selalu jadi primadona buat beberapa user. Ya, karena apa yang dikasih itu selalu memuaskan. Namun saya sendiri punya keresahan terhadap Galaxy A55 ini. Lalu sebenarnya apa aja sih upgrade-nya? Lalu layakkah teman-teman upgrade ke Galaxy A55 ini? Tonton videonya sampai habis ya. Sebenarnya secara form factor Galaxy A55 ini nggak banyak perubahan yang signifikan. Dari desain kamera masih sama, tampilan depan juga masih sama. Yang terasa berbeda ada di bagian framenya, dimana kali ini framenya mengikuti dengan sang flagship S series, yaitu frame flat, dan selalu ada pro kontra dengan tipe frame tersebut. Buat saya frame flat kayak gini secara handheld nggak ada masalah, karena toh bakalan saya kasih case juga. Tapi mungkin catatan buat kamu yang sekiranya nggak pakai case, frame flat kayak gini tuh rada tajam ya di bagian sini. Ya, namun masih nggak masalah karena bisa dikasih case kayak saya gini. Dari Samsung juga udah nyediain banyak pilihan case dan harganya menurut saya masih oke banget. Terus juga jangan lupa dikasih tambahan pelindung layar, mau screen guard atau tempered glass sekalian, supaya lebih aman. Walaupun layar Galaxy A55 ini sudah ada Corning Gorilla Glass Victus Plus, tapi dengan adanya pelindung tambahan, minimal ada pelindungan ekstra. Dan balik lagi, ngomongin soal layar 6,6 inch Super AMOLED yang dipakai di Galaxy A55 ini tuh masih sama dengan Galaxy A54. Ada always on display, refresh rate-nya juga 120 Hz, jadi mau scrolling sosial media atau baca berita, smooth, dan brightness-nya sampai 1000 nits. Yang pengalaman saya dari kemarin pakai smartphone ini untuk jalan-jalan sih masih aman banget dipakai di luar ruangan. Super AMOLED Samsung sih memang nggak perlu diragukan lagi lah ya. Streaming film pun juga nyaman, terasa lebih lega karena 6,6 inch. Yang sedikit mengganggu cuman di bagian bezel layar yang masih terasa tebal untuk sebuah smartphone di harga 6 juta. Walaupun begitu, dual stereo speaker yang dikasih suaranya sudah oke. Dan walaupun nggak ada port audio jack, namun karena saya sudah terbiasa pakai TWS, nggak ada port pun juga nggak apa-apa. Selain dari segi desain, di bagian kamera untuk kualitas sama kayak Galaxy A54 sebenarnya. Nggak jauh beda jika dilihat secara langsung. Tidak terlihat adanya upgrade jika dibandingkan dengan Galaxy A54. Spek di atas kertas masih menggunakan konfigurasi 3 kamera belakang dengan main kamera 50 megapiksel, ultra wide kamera 12 megapiksel, dan masih menggunakan kamera 5 megapiksel makro kamera. Kamera depannya pun juga masih sama 32 megapiksel. Untuk di mode auto sebenarnya masih sama dengan ciri khas Samsung dengan tone warnanya yang sedikit cool. Dynamic range-nya luas, detailnya juga bagus, brightness maupun kontrasnya pun cukup seimbang, nggak ada yang over. Sedikit over sharpening di beberapa skenario saja. Selebihnya autofokusnya mantep dan cepat berkat OIS, dan jarang sekali objek tuh blur meskipun capture dengan cepat. Kalau di mode ultra wide, distorsinya memang masih rada terasa ya. Warnanya juga masih mirip dengan mode auto. Dan baik dari mode auto, ultra wide, dan portrait sekalipun dalam mengatasi backlight semuanya aman. Nah, di mode portrait ini detailnya juga bagus. Separasi blur antara subjek dengan backgroundnya terbilang rapi. Beda lagi kalau sampai direct sinar matahari. Hasilnya jadi sedikit mempengaruhi ke subjeknya, tapi masih cukup oke. Kamera depannya pun juga masih mantep, nggak terlalu over beauty-nya. Portraitnya juga bisa, sudutnya juga lebar. Jadi kalau mau selfie rada ramean masih tertangani. Mau siang atau kondisi rada gelap pun juga masih oke lah ya.
Dan kalau ngomongin hasil netografi juga bagus sih. Brightness-nya memang sedikit dinaikkan, detailnya masih oke, noise terbilang cukup minim, kurangnya cuman adanya sedikit flare. Nah, sedangkan kalau di video, Galaxy A55 ini bisa merekam hingga 4K 30 fps. Dan nggak perlu diragukan lagi, detailnya tajam, autofokusnya cepat, dan auto exposure-nya pun juga bagus. Videonya stabil untuk kelas mid-range, rasanya sudah menyerupai flagship. Untuk pindah-pindah lensa terbilang cukup oke, walaupun kadang ada jeda sedikit. Kalau mau dibawa lari bisa pakai 1080p 30 fps. Di sini hasilnya terbilang nggak banyak goyang, masih oke banget berkat super steady. Beda lagi kalau kondisi malam ya, di sini terasa ada noise-nya dan terasa detailnya juga jadi berkurang. Beberapa fitur seperti slow-mo dan super slow-mo pun hasilnya juga bagus. Ini cocok buat yang suka bikin video sinematik itu. Nah, yang paling berasa upgrade-nya jelas di sisi performa. Kali ini Samsung membenamkan Exynos 1480 octa-core up to 2,7 GHz dengan kombinasi RAM 8/256 GB. Terus untuk baterainya masih sama berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 25 Watt. Di video unboxing sudah sedikit dibahas bahwa performa Samsung Galaxy A55 ini memang bagus. Terbukti dari beberapa benchmarknya. Mulai dari Antutu skornya terbilang tinggi 730 ribuan. 3D Mark Wildlife overall skornya di 3928, average FPS di 23,52 dengan stability 86,5%. Secara kecepatan memang chipset ini cukup ngebut, namun kurang stabil performanya. Experience main gamenya pun juga terbilang nyaman. Buat saya sendiri, frame flat kayak gini juga bikin nyaman ketika lagi asik main game. Karena gripnya pas buat di jari-jari saya. Untuk main game sekelas Mobile Legends, jelas bisa tertangani dengan baik. Settingannya bisa rata kanan, namun saya tes di high saja. Dengan settingan ini saya bisa bermain dengan baik, smooth dan efek animasi dapat tercapture dengan baik pula. Dalam 30 menit bermain, suhunya naik 44 derajat Celcius dan baterai berkurang 7%. Lalu untuk PUBG Mobile, gironya aman, settingan di Smooth Extreme, gameplaynya aman dengan minim frame drop, bisa sampai 60 fps dengan turun di 56 fps. Suhu panasnya langsung berasa dengan naik ke 42 derajat Celcius dengan baterai berkurang 9%. Di game Genshin Impact, defaultnya di lowest, namun kami tes di lowest 60 fps biar optimal. Terasa bener pas main game ini suhunya langsung naik. Dalam 30 menit bermain bisa sampai 44 derajat Celcius. Baterainya berkurang 10%, frame rate bisa dapat di 50-an fps dengan frame drop terendah di 42 fps. Jadi secara performa sebenarnya Exynos 1480 itu memang ngebut. Namun yang perlu jadi catatan yaitu stability-nya yang masih kurang bagus. Tapi kalau cuma dipakai untuk sesekali main game, apalagi itu bukan game yang berat, menurut saya masih fine-fine aja. Dari zaman A5 series sampai sekarang di A55, saya merasa performa yang dikasih selalu mencukupi kok. Baterainya sendiri juga sudah bisa mengakomodir seharian. Di PC Mark dengan settingan auto refresh rate bisa tembus 13 jam lebih. Walaupun memang fast chargingnya hanya 25 Watt aja sih, dan perlu waktu sekitar 1,5 jam untuk mengisi dari 5% sampai 100%. Entah sampai kapan ya Samsung masih mempertahankan 25 Watt fast charging ini. Padahal di luar sana banyak brand lain yang menggunakan fast charging lebih cepat. Satu poin lagi yang saya suka ketika pakai Galaxy A5 series termasuk Galaxy A55 ini yaitu sertifikat IP67. Dengan pelindungan ini minimal kalau kehujanan, ketumpahan minuman, atau sampai kecemplung di bak mandi itu masih aman. Ya, memang nggak disarankan untuk bisa dibawa underwater kayak saya gini. Cuman ini untuk membuktikan A55 ini masih tahan kalau di dalam air. Selain itu, kalau sudah pakai ekosistem Samsung, mau connect ke TWS, smartwatch, atau smartband pun juga smooth. Fitur multi-windows yang ada di Labs juga bikin bisa buka banyak aplikasi secara bersamaan. Mau split screen hingga pop-up view bisa dikerjakan dengan smooth. One UI 6.1 berbasis Android 14 memang bikin device Samsung tuh terasa smooth. Serta jaminan upgrade software selama 4 generasi dan 5 tahun security update itu jadi poin plus buat pengguna Samsung. Di security, Galaxy A55 juga diamankan oleh Samsung Knox, platform keamanan berlapis dari Galaxy. Salah satunya dengan auto blocker supaya nggak install dari pihak ketiga. Lalu fingerprint in display juga punya respon yang cukup bagus. Kesimpulannya setelah saya pegang lebih dari seminggu,
pada umumnya Galaxy A55 ini experience-nya hampir sama kayak Galaxy A54, yaitu sebuah smartphone yang mampu mengakomodir dari segala aspek, mulai dari performa yang cukup untuk main game hingga beberapa game berat. Terus kamera yang bisa diandalkan dari segala kondisi, mau siang, mau malam, atau bahkan underwater pun juga bisa, asalkan resiko ditanggung sendiri ya. Terus layar yang memang sudah nggak diragukan lagi Super AMOLED dan adanya Vision Booster. Dan buat kamu yang sudah pakai Samsung dari segala produknya, ekosistem Samsung tuh jadinya lebih terasa smooth gitu. Dan terakhir, jaminan software hingga 4 kali update generasi, terus security update-nya 5 tahun, itu tuh bikin males buat gonta-ganti HP sebenarnya. Dan minusnya kalau buat saya sendiri masih di bagian bezel layar ini yang terasa cukup tebal dan nggak adanya port audio jack. Tapi itu masih terbilang ya nggak apa-apa lah ya, masih tertutupi dengan banyaknya plusnya tadi. Dijual dengan harga 5.999.000, menurut saya masih worth to buy si Galaxy A55 ini. Dan kalau teman-teman berminat, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.